dengan tujuan supaya kami sama dengan Tuhan dipermuliakan pada akhirnya. Karena itu seberapa banyak umat-Mu yang sudah Engkau panggil masuk dalam rumah Tuhan, yang mempersiapkan tubuhnya, yaitu tubuh yang hidup, tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua untuk membuka hati, pikiran dan akal kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, khususnya apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Belajar firman Allah agar kami boleh hidup sama seperti Engkau, suci dan kudus Tuhan di hadapan Allah. Sehingga pada waktu Engkau datang, baik datang secara pribadi maupun secara global Tuhan, kami tidak didapati dalam keadaan suatu kuku, tetapi dalam kepenuhan Allah rohani kami meningkat Tuhan, menuju kepada kedewasaan penuh. Karena itu datanglah dengan firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, jika ada halangan yang menghalangi kami, dosa, pelanggaran dan cacat celah, Engkau hapuskan itu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak membuka telinga kami untuk mendengarkan perintah Tuhan, firman Allah yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, baik ada dalam ruangan, mungkin ada di luar sana Tuhan, yang membuka telinga mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja sesuai dengan kekuatan Roh-Mu sendiri untuk membawa kehidupan itu datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Imam besar yang mengasihi kami bersambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia bagi saya dan saudara kalau kesempatan ini kita masih diberikan napas hidup, masih bisa menikmati pemberian Tuhan bagi kita, yaitu alam raya yang kita nikmati dan alami. Ya luar biasa saudara, karena ya kalau Tuhan izinkan mungkin ada dua hal nanti kita akan perhatikan apa yang Tuhan berikan bagi kita ya. Namun sebelumnya saya bersama istri dan anak-anak itu menyampaikan selamat pagi. Shalom. Kita ulangi supaya lebih gere lagi. Shalom. Puji Tuhan saudara, kalau kita masih bisa bershalom, menyampaikan ucapan-ucapan shalom itu adalah ucapan untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya, karena itulah di pagi hari ini saya semalam-malam untuk menyediakan Tuhan, saudara, apa yang menurut saya itu akan saya sampaikan. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan membuka pikiran saya untuk ingin menyampaikan apa yang akan terjadi setelah ini. Hal itu dikatakan oleh Tuhan kepada seorang rasul yang mungkin pada saat itu adalah rasul yang mengalami
penderitaan yang luar biasa, yaitu Rasul Yohanes. Namun saudara, bahwa kita melihat situasi sebelum berita itu disampaikan kepada hamba Tuhan di tempat pengasingannya, terjadi suasana seperti yang terjadi, yang kita alami di hari-hari terakhir ini. Ya. Banyak manusia meninggalkan Tuhan. Iman semakin merosot, sehingga Tuhan itu datang dengan teguran-teguran melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri dari surga kepada seorang rasul yang namanya Rasul Yohanes. Dalam situasi kondisi iman yang merosot pada saat itu, Tuhan datang dengan firman-Nya. Kalau di Israel atau di bagian barat dulu ada namanya jemaat-jemaat di sana. Dalam Wahyu dicatat ada 7 jemaat yang dimulai dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini adalah sebuah jemaat yang tadinya berapi-api, saudara, ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sehingga umat Tuhan yang ada di situ luar biasa, bergairah sekali untuk melayani Tuhan. Ya, bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka mampu untuk meneliti orang-orang yang datang di dalam tempat persekutuan mereka, ya, yang menganggap dirinya sebagai rasul, tetapi pada dasarnya mereka bukanlah rasul. Ya, jemaat di Efesus bisa mengetahui itu. Namun pada akhirnya jemaat ini mengalami kemerosotan, sehingga Alkitab katakan bahwa kejatuhanmu itu paling dalam. Kenapa? Karena jemaat Efesus itu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, kasih yang mula-mula. Ya, mungkin nanti Tuhan akan arahkan kita ke sana, dan hari ini saya berdoa, Tuhan, apa yang akan kami pelajari, dan Tuhan mau membawa saya kepada pelajaran firman Tuhan yang mungkin akan berkelanjutan. Ya, saudara, secara estafet kita akan belajar tentang firman Tuhan dari kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu ini jarang sekali walaupun sering disampaikan, tapi dicopot-copot satu ayat. Namun pada hari ini, saudara, bahwa pelajaran kitab Wahyu ini akan dimuat berurutan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena itu kita akan mulai kitab Wahyu pasal 1. Ya, kita mulai pasal 1 bagian pertama. Bahwa kitab Wahyu pasal 1 ini akan dibagi dalam 2 bagian. Namun kali ini yang akan kita pelajari bersama adalah bagian yang pertama, ya, tentang pendahuluan tentang kitab Wahyu. Kita akan mengerti dan memahami apa itu kitab Wahyu. Ya. Perkataan Wahyu ini berasal dari kata apokalip. Itu apokalip itu bahasa Yunani, saudara. Ya, yang berarti segala sesuatu dibukakan. Jadi rahasia Allah itu tidak ada yang disembunyikan. Ketika zamannya Nabi Daniel, hal ini pernah diperlihatkan, tapi Tuhan katakan meteraikan itu dulu, artinya tutup dulu, jangan dulu dibuka karena waktunya masih lama, ya, masih jauh. Tetapi ketika
Rasul Yohanes diperlihatkan berita itu, keadaan-keadaan yang akan terjadi di bumi ini, dikatakan bukakan. Tidak ada lagi yang dimeteraikan dari firman Allah yang disampaikan, harus disampaikan terang-terangan. Kalau dosa ditegur, ya tegur itu dosa. Tujuannya supaya manusia, umat Tuhan itu sadar, bertobat dan kembali kepada Allah. Itulah pembukaan rahasia Allah dan firman Tuhan. Jadi kitab Wahyu bukan sesuatu yang tertutup, saudara. Banyak gereja yang menutup-nutup. Kalau ada kekurangannya, mungkin kekurangan gembala, dia tidak mau ungkap itu berita firman itu untuk dirinya. Nanti ketahuan dan dia dari mana. Tetapi firman ini, saudara, tidak ditujukan kepada satu orang, tapi semua, baik yang memberitakan maupun yang menerima, mendengar, semua diperhadapkan kepada berita ini. Ya. Jadi tidak ada lagi yang ditutup. Firman Tuhan di akhir zaman ini selalu dibuka. Rencana Tuhan itu dibuka sejelas-jelasnya kepada semua orang, supaya kita sadar bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu sedang berlangsung. Ya. Namun kitab Wahyu ini justru membukakan segala rahasia atau hal-hal yang tersembunyi bagi manusia. Banyak hal yang kita tidak tahu, saudara, yang terjadi di bumi ini. Tetapi Allah dalam firman-Nya itu selalu membukakan, memberitahukan kepada umatnya melalui hamba-hamba Tuhan. Kalau dulu para rasul, saudara, yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi manusia. Ya, banyak rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran saya dan saudara. Ya, namun jika kita mempelajari kitab Wahyu ini, berarti saya dan saudara sedang menghadapi pengungkapan hal-hal yang tersembunyi, dan sekalipun itu di dalam Allah, yang semuanya sedang dibukakan oleh Tuhan, dan itu untuk dimiliki umat Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya bukan untuk orang lain, tapi setiap orang yang mendengarkan berita itu yang menjadi miliknya. Firman yang diterima itu, didengar itu menjadi milik kita, saudara. Nah, kalau firman Tuhan sudah didengar begitu rupa, apa yang sudah didengar, ya kita ikuti itu, lakukan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, ya mari kita kuduskan hidup kita. Ya, jangan kita tinggal di dalam dosa pelanggaran yang sedang terjadi. Tetapi kita harus berubah dengan pembaharuan budi kita. Ya, untuk masuk ke dalam kita harus ikuti firman Tuhan. Coba kita baca dulu Roma pasal 12. Ini awal untuk kita bisa masuk dalam mengerti rencana Tuhan yang besar. Ya. Roma pasal 1, pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, baca saja. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah, aku, kata Rasul Paulus, menasihatkan kamu, menasihati saudara dan saya. Dan ini firman datang untuk menasihati kita semua, ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, saudara. Ya, persembahan yang hidup itu persembahan yang memiliki kualitas, yang menuju atau membangun rohani kita menjadi manusia yang rohani, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan bukan itu saja, tapi manusia yang hidup itu kudus,
Karena itu yang berkenan kepada Allah. Tujuannya apa itu? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau ini kita miliki saudara, maka itulah suatu ibadah kita yang sejati. Ya, yaitu persembahan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup itu tubuh yang bisa bergerak, bisa beribadah, bisa berdoa, bisa bersaksi, dan lain sebagainya. Tidak terikat dengan situasi yang ada di bumi ini. Ya, mungkin dalam kesulitan, dalam banyak perkara yang dihadapi, ya tidak terikat dengan itu. Tetapi kalau tubuh yang hidup ini, gerak demi gerak kita lakukan dalam hidup kita, maka kita harus membawa tubuh yang hidup ini menjadi tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus itu tubuh yang bebas dari dosa, dari pelanggaran, dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu ibadah yang sejati. Di luar itu tidak ada ibadah sejati. Karena ini firman Tuhan. Coba ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itulah kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus berubah dengan pembaharuan budi kita. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan mana yang tidak baik. Kehidupan budi kita yang tidak diubah, sikap dan karakter kita yang tidak berubah, tidak mungkin kita akan memahami kehendak Allah di dalam hidup. Orang yang berubah berarti di dalam hidupnya ada kerinduan. Selalu rindu mau datang kepada Tuhan, selalu rindu mau bersekutu dengan Tuhan, selalu rindu mau beribadah kepada Tuhan. Bicara persembahan tubuh kepada Tuhan, saudara, yaitu tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah sejati, kata ayat tadi. Rasul Paulus ini menyampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Roma sana. Karena itulah kita diajak oleh firman tadi untuk tidak serupa dengan dunia ini. Karena kita punya rupa sendiri, yaitu rupa kemuliaan seperti Tuhan mulia. Ini tujuan kita, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu bahagia bila saudara dan saya bisa persembahkan tubuh saudara kepada Tuhan melalui ibadah, melalui penyembahan dan lain sebagainya. Karena lewat tubuh yang hidup kita bisa memiliki kesempatan untuk menangkap atau memahami rancangan Tuhan di atas kehidupan kita. Ya, karena itu supaya kita paham, Tuhan berkata kepada Yesaya, katakan kepada Israel, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, di dalam yang mencatat di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 13. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak berkenan ditemui, saudara. Tetapi orang yang selalu rindu mau mencari Tuhan, mencari nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan itu selalu dekat dan mau ditemui. Dan bukan itu saja, dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau Tuhan sudah jauh dari kita, kenapa? Karena ada batasan yang menghalangi kita, yaitu dosa dan pelanggaran. Ya, biar kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, kita tidak akan bisa masuk di dalam rencana Tuhan yang besar itu. Ya, selama Tuhan masih dekat, artinya selama kita masih hidup ini, masih bisa memahami rencana Tuhan, masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, bisa berdoa, bisa bersekutu, bisa menyanyi, lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya,
Karena itu saudara, masuklah kita di dalam rancangan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa rancangan Tuhan itu? Rancangan Tuhan itu ada di dalam Yeremia 29. Coba cari. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Ya, sebelum kita lanjut di dalam Wahyu, kita akan ya, tadi kita akan buka Wahyu pasal 1. Kalau Tuhan izinkan kita akan pelajari terus ya, kitab Wahyu itu apa-apa yang akan terjadi ya, sampai pada akhirnya nanti bahwa bumi ini akan dihanguskan, itu akhirnya nanti. Tapi ini yang kita harus pahami dulu, kita harus masuk di dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita bertanya apa rancangan Tuhan itu, ya, Yeremia 29 ayat 11 mulai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Ya, Tuhan mengenai kamu. katakan, aku ini mengetahui apa yang aku rancangkan untuk, ya. Coba baca yang jelas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, jadi Tuhan punya rancangan untuk saya dan saudara. Ya, Tuhan tahu itu rancangan apa yang Dia mau lakukan. Apakah Dia mau merancang kita untuk tetap hidup sampai Dia datang? Apakah Tuhan rancang kita untuk tetap sehat, kuat terus? Pokoknya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa kita bisa memandang kepada kemuliaannya. Ya, kemuliaan Tuhan itu banyak, saudara. Kita hidup sehat, bangun di pagi, itu kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Kita bisa bersenda gurau dengan keluarga, itu bagiannya. Ya. Karena ada orang yang begitu bangun pagi-pagi sudah tidak bisa lagi bersuara. Ada orang yang mau tidur, tiba-tiba tidur terus. Karena itu harus kita pahami dan kita sadari bahwa kita sedang dirancang Tuhan. Rancangan apa itu, saudara? Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan tentang rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan merancang saudara dan saya tentang rancangan damai sejahtera. Ya. Rancangan damai sejahtera ini dimiliki oleh umat Tuhan, saya dan saudara. Kalau dalam keluarga ada damai, maka tidak perlu ada percekcokan di dalam rumah tangga. Tidak perlu ada kesalahpahaman karena ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini Yesus katakan sebelum Dia naik ke surga, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Kalau damai sejahtera itu sudah diberikan kepada saya, kepada saudara, diberikan di dalam nikah kita, rumah tangga kita, ya. Di dalam rumah tangga itu harusnya ada damai di dalam. Tidak ada perang mulut, tidak ada salah paham, salah pengertian, iri hati dan lain sebagainya. Ya. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dirancang oleh Tuhan dengan rancangan damai sejahtera. Terus untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu ada tujuannya, memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Ya, setiap orang punya ya pemikiran, punya harapan. Tuhan, saya ada yang katakan saya mau hidup 1000 tahun lagi. Haleluya. Tapi nanti saudara, bukan itu muluk-muluk. Tuhan sudah janjikan bahwa setelah hidup di bumi ini, ya, kalau kita tetap hidup di dalam kekudusan hidup, melakukan firman Allah dengan tepat dan benar, maka kita akan dibawa ke dalam
suatu pemerintahan yang Alkitab katakan bahwa itu kerajaan Yesus itu kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi kalau saudara ingin mau hidup 1000 tahun sesuai dengan perkataan Tuhan, ya hiduplah sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Ya. Galakan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau di dalam satu nikah, suami pendapatnya beda, istri beda, anak beda pendapatnya? Ini bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu pernah dialami oleh seorang muda yang namanya Timotius. Neneknya itu mengenal Tuhan dan selalu membaca kitab suci. Dia turunkan kepada ibunya, kepada anaknya yang namanya Aneke, yang ibunya Timotius. Dari ibunya ini diturunkan lagi kepada Timotius anaknya. Dari rangkaian ini, dari orang tua, nenek kepada anak kepada cucu, semua dalam kekudusan Tuhan. Sehingga saudara, di dalam Timotius ini diutus Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang Rasul Paulus katakan teman sekerjakan. Ya, inilah yang Tuhan berikan untuk dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Dia, yang memahami rencana Tuhan di dalam dirinya. Damai sejahtera itu di dalam Yesaya 22 kalau tidak salah, tidak usah dibaca, bahwa kalau Tuhan sudah datang dengan rencananya, ada damai sejahtera, maka tidak ada lagi perang. Saudara itu bisa coba cari-cari di dalam Wahyu, di dalam Wahyu Yesaya 22. Ketika ada damai sejahtera, maka tidak ada lagi perang. Nah, kalau tidak ada perang, tidak ada musuh. Musuh tidak ada. Sehingga di situ dikatakan singa dengan domba makan rumput bersama. Kita tahu saudara bahwa singa itu adalah pemakan daging. Kalau dia lihat ada domba di sana, dia langsung terekam, dia makan dagingnya. Tetapi kalau sudah ada damai, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi itu, kata firman Tuhan. Terjadi penyatuan. Itu kalau Tuhan yang bekerja. Karena itu dalam tubuh yang dirancang Tuhan, tidak ada yang gagal rencana Tuhan itu. Saudara dan saya boleh berkata, Tuhan, saya rindu mau beribadah kepada Tuhan. Dan itu bagian rencana. Tetapi kalau saudara tidak beribadah, mungkin saudara dan saya pergi ke tempat lain, bukan pergi ibadah sesuai dengan permohonan kita, berarti kita di luar rancangan Tuhan itu. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan, banyak orang menyalahkan Tuhan, padahal yang salah diri sendiri, saudara, karena mengikuti kemauan hatinya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan melakukan segala sesuatu,
untuk kehidupan manusia yang sedang dirancang olehnya. Dan di dalam Roma pasal 9, ya, Roma pasal 9 ayat 6a bagian pertama, ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau firman Allah sudah disampaikan kepada saudara dan saya tentang rancangan Tuhan, tentang rancangan damai sejahtera, firman ini tidak akan gagal karena memang sudah difirmankan. Kalau gagal berarti apa yang tertulis itu tidak betul, ya saudara. Ya, firman Allah tidak gagal. Karena itulah dikatakan bahwa di luar rancangan Tuhan pasti terjadi kegagalan. Ya, kegagalan itu terjadi karena di luar rancangan Tuhan, di luar rencana Tuhan. Ya, ada contoh di dalam Alkitab, mungkin saudara tahu pasalnya, ya, buku mana di dalam tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, tentu bagi Bapak Ibu yang rajin membaca firman Tuhan tahu di mana dia itu. Orang kaya ini dia punya pemikiran, wah, kekayaanku begitu banyak ini, tidak ada lagi tempat untuk menampung. Aku mau buat lagi lumbung-lumbung untuk menaruh di dalamnya. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, bersenang-senanglah engkau, karena banyak sekali persediaan untuk engkau. Ini pemikiran manusia secara jasmani saja. Tidak memikirkan bahwa ada yang mengatur dan merancang kehidupan itu. Ya. Dan karena dia tidak mengikutkan Tuhan di dalam rancangannya, rencananya itu, saudara, maka orang kaya ini, ya Tuhan katakan, hai orang bodoh, apa yang kau persiapkan engkau tidak akan menikmati, ya, karena malam ini juga nyawamu akan diambil daripada, ya. Pada masa hidupnya orang kaya ini begitu pelit, ya. Ada orang miskin datang meminta roti, atau kalau sekarang itu mungkin meminta nasi 1 piring, meminta air minum. Atau mungkin ada saudara kita yang miskin mau pulang ke rumahnya karena jauh, tidak ada uangnya, minta uang untuk ojek ke sana, tidak dikasih. Pelit, saudara. Dan di dalam firman Tuhan ada sebuah cerita tentang orang kaya dan Lazarus ini. Ketika kedua-duanya mati, orang yang disebut yang namanya Lazarus ini dikatakan banyak borok-boroknya, artinya hidupnya penuh dengan segala kenajisan. Tetapi ada kerinduannya untuk mencari roti walaupun sekecil saja untuk memuaskan diri. Roti itulah firman Allah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang najis, orang banyak kesalahannya, termasuk saya, mungkin juga saudara seperti itu. Kita tidak tahu perbuatan apa, perkataan apa, kita tingkah laku kita, ya seperti apa yang kita sudah lakukan, kita anggap itu betul, padahal tidak. Banyak keborokan kita, ya. Tetapi ada kerinduan untuk mencari roti yang hidup itu yang dilakukan Lazarus. Ketika dia mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Dia enak di sana, ya. Jadi setiap orang yang mencari firman Allah, walaupun itu satu kata saja dari firman itu memberi kehidupan, saudara. Suatu saat seorang panglima, ya tentara itu, anaknya sakit dan dia datang kepada Yesus, tolong anakku sakit.
Tuhan katakan, yo, aku akan ke situ. Tapi dia katakan, aku ini komandan. Ya saudara, aku ini komandan. Di atasku ada lagi komandan, dan di bawahku ada bawahan saya. Jadi kalau saya katakan kepada bawahan saya pergi ke sana, dia pergi. Jadi saya bisa katakan apa yang saya katakan untuk menyuruh mereka dan mereka melakukannya. Dan karena itu aku tidak layak mau menerima Tuhan datang kepada aku. Tetapi katakan saja satu kata saja, maka hambaku sembuh. Ini iman yang kuat bahwa firman Tuhan bersatu kata diperkatakan. Kalau kita yakini firman Allah itu pasti membawa keubahan. Ada sesuatu yang kita nikmati. Itu yang dialami oleh ya komandan tentara tadi itu. Ya. Dia lagi berbicara dengan Yesus. Orang datang bilang, anakmu sudah sembuh. Dia tanya, jam berapa dia sembuh? Ya, jam sekian. Dia ingat perkataan Yesus. Pada saat itulah Yesus berkata, pulanglah, anakmu akan sembuh. Itu firman yang diberikan kepada. Itulah jawaban firman yang diterima oleh orang itu, sehingga imannya bertambah. Dan Alkitab mencatat bahwa satu kata saja. Ya. Komandan ini berkata, Yesus katakan satu patah kata saja, anak pasti sembuh. Ya, luar biasa iman seperti itu, saudara. Tidak seperti orang kaya tadi. Dia hanya menimbun segala sesuatu untuk kepentingannya. Dia lupa bahwa orang lain ciptaan Tuhan itu juga membutuhkan. Ya. Kita akan melihat di sini, saudara, ciri orang kaya yang memiliki perkara dunia, ya kiranya kalau ada firman seperti ini kita dengar dengan telinga yang sucikan Tuhan bagi kita, ya. Orang kaya yang memang pikirannya duniawi, saudara, yang pertama dia tidak suka masuk dalam ibadah. Ya, banyak orang kaya tidak mau beribadah. Mari kita pergi santai-santai di pantai apa sana. Ya, bersenang-senang di sana pada hari Minggu. Untuk apa itu ibadah? Kita sehat kok, tidak ada apa-apa. Ya. Itu kalau hidupnya semata-mata duniawi. Kemudian tidak suka dalam ibadah yang lama-lama. Kalau bisa ibadah itu 5 menit saja. Kiranya tidak seperti itu di sini, ya saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya juga tidak mampu mau lama-lama berdiri, saudara. Kaki saya bisa kram. Tetapi kalau Tuhan suruh saya berdiri lama, saya akan berdiri lama. Karena tentu Tuhan akan beri kekuatan. Dan itu kepuasan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kita seperti orang kaya yang bodoh, yang duniawi ini tidak suka ibadah yang lama. Ya, padahal kita rindu mau pergi ke surga. Di surga itu hidup lama, tidak ada ujungnya, saudara. Di mana diawali nanti kerajaan 1000 tahun. Saudara dan saya yang selalu percaya kepada Tuhan akan diangkat menjadi raja-raja pada waktu Yesus memerintah sebagai raja segala raja dalam kerajaan 1000 tahun. Itu janji Tuhan. Ya. Setelah kerajaan 1000 tahun tidak tinggal di situ, ada kelanjutannya. Kita akan dibawa ke dalam dunia yang baru, langit yang baru. Di dalamnya ada yang namanya kota kudus Yerusalem baru.
Dunia sekarang ini akan diganti nanti saudara dengan dunia yang baru. Dunia yang baru nanti itu dunia yang diciptakan oleh Allah sendiri, dan dunia itu ya yang akan datang penuh dengan kemuliaan sudah dilihat oleh Rasul Yohanes, ya, yang kita mulai pelajari awalnya ini tentang kitab Wahyu. Kita akan pelajari terus saudara kalau Tuhan izinkan kitab Wahyu ini sampai nanti kita temukan bagaimana itu terdapat Yohanes melihat dunia baru, langit yang baru, Yerusalem baru, semua baru. Ini yang disediakan Tuhan. Baik kehidupan yang hidup, ya, memiliki tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, suka menekan orang lain, suka menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kesalahan orang lain dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa itu saudara. Ya. Karena itu mari kita bangun diri kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, dan itu terjadi dulu pada zaman Nuh saudara. Manusia hidup di dalam daging, ya, tidak peduli bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi ini, sehingga di dalam kejadian itu, dalam kejadian 7 di sana Tuhan menghancurkan bumi ini dengan menutupi bumi dengan air bah atau dengan air. Harusnya air ini berguna bagi tubuh saya dan saudara, kita minum, kita bisa mandi, kita dan sebagainya, ya. Tetapi air yang tidak dimanfaatkan dengan bersyukur kepada Tuhan itu akan menjadi malapetaka. Dan itu sudah terjadi pada zamannya Nuh. Ya. Seorang Nuh dan keluarganya kehidupan yang mendengar firman Allah dan dia melakukan itu firman Tuhan. Karena itu Wahyu pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan, berbahagia saudara dan saya yang membaca firman Allah, yang mendengar dan yang melakukan firman Allah. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Tuhan katakan, Nuh, buat bahtera, karena aku akan membinasakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Manusia sudah tidak benar di mataku. Ya, Nuh saudara bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Dia buat bahtera. Bahtera itu bersusun dari bawah, tengah, dan atas. Ya, bahtera itu. Dan ini nanti saudara kita akan ke sana terus mempelajari. Akhirnya kita bisa bertemu di dalam satu pelajaran yang namanya tabernakel, yang di mana tabernakel itu juga terdiri dari ada halaman, ada ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Ya. Nuh sudah ada di ruangan maha suci di tingkat 3 di atas. Sedangkan binatang-binatang yang diizinkan Tuhan itu ada di halaman. Ya, di ruang paling bawah. Ada juga yang di bagian tengah. Dan Alkitab ini dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu dibentuk dalam suatu pengajaran yang disebut dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kita ada mempelai nantinya. Ya, banyak orang mungkin alergi yang namanya mempelai kalau bicara mempelai. Tapi tujuan daripada firman Allah itu adalah menjadikan kita mempelai wanita Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya bisa mempelajari Alkitab itu dari awal sampai akhir, itu hanya terdiri dari 3 perkara. Yaitu kalau dalam pelajaran tabernakel ada namanya halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Itu dicakup dengan seluruh isi Alkitab. Kalau di dalam kitab Alkitab kita ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ini juga mencakup seluruh Alkitab firman Tuhan. Tubuh kita itu dikerjakan
ya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, ada bagian tubuh, ada bagian roh, dan ada bagian jiwa kita. Itu akan kita pelajari ke depan kalau Tuhan izinkan saudara, dan biarlah kita pahami bahwa ini sudah terjadi pada zamannya Nuh. Ya, manusia yang melakukan segala dosa pelanggaran apapun karena sudah tidak tahu kalau ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan datangkan air bah, hujan lebat. Dikatakan dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 7 situ mulai bahwa hujan turun di atas bumi itu selama 40 tahun. Selama 40 hari. Ya, 40 hari, saudara. Ya, bukan 40 tahun, tapi 40 hari. Ya, 40 hari hujan terus turun terus, hujan lebat. Ya. Dan kalau dibawa kepada tahunnya Israel 40, kalau 1 tahun itu bagi Israel itu sama dengan tahun Yobel yang disebut 1 tahun, yang angka yang tadi itu adalah 50 tahun Yobel. Ya. Jadi 40 hari atau 40 tahun itu dikali 50 menjadi 2000 tahun Allah berurusan dengan umatnya. Ya, kita ini berada di pada ujung daripada itu, saudara. Ya. Jadi hujan yang datang selama 40 tahun, 40 hari itu menghancurkan, ya, membuat mati segala sesuatu yang daging. Orang daging, orang yang tidak percaya itu disebut dalam Alkitab bahwa manusia itu daging. Itu mati semua itu. Tetapi orang yang hidup karena dalam roh, yaitu Nuh dan keluarganya, hanya 8 orang hidup, saudara. Yang mendengar firman Allah dan yang melakukan firman Allah hidup, walaupun itu situasi seperti air bah itu tidak akan membuat dia mati. Kalau situasi dunia sekarang ini, saudara, kalau kita yakini firman Allah, maka Tuhan akan melepaskan kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di belahan dunia sana, bahkan di Indonesia sendiri begitu banyak orang yang mati karena musibah yang sedang terjadi melanda dunia ini. Tetapi orang-orang kudusnya akan terpelihara. Orang yang selalu mendengar firman Tuhan dilindungi Tuhan, ya, disertai Tuhan. Karena itulah, saudara, janji Tuhan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa sebagai domba yang dipelihara Tuhan, domba itu umat Tuhan, saya dan saudara dan saya, ya, dipelihara Tuhan dengan tersedianya makanan, berarti hidup saya dan saudara terpelihara di tengah-tengah kelaparan. Banyak orang kelaparan hari-hari ini, tetapi saudara dan saya terpelihara, ya, dipelihara oleh Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ini disediakan Tuhan. Bahkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan hujan berkat berkelimpahan buat saudara dan saya. Ya, itu dikatakan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan pada ayat itu katakan mencurahkan berkatnya, berkat dari langit. Ya, berarti ada jaminan pemeliharaan. Kalau saudara membaca Maleakhi pasal 3 ayat 10 itu. Nah, kalau begitu apa yang terjadi jika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit? Yang terjadi adalah
bahwa ada kepastian jaminan turunnya hujan yang begitu deras, begitu berkat melimpah kita alami, sehingga segala daging yang mati, ya, daging yang mati itu manusia yang tidak percaya itu disamakan dengan daging yang mati, itu akan segera ada kebangkitan. Tuhan beri kesempatan bagi orang yang mati rohaninya untuk bangkit kembali. Kalau Tuhan mencurahkan berkat, ya, dari langit, yaitu bangkit menjadi manusia yang rohani dan dipermuliakan bersama Tuhan. Ya, saudara, luar biasa kalau Tuhan menolong, ya, keselamatan terjadi bagi setiap orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, jadi saudara, ya, kita baru mengawali kitab Wahyu ini dari awalnya. Nanti, ya, di dalam kelanjutannya pada dalam kitab Wahyu ini kita akan melihat bahwa kitab Wahyu ini terdiri dari 22 pasal. Ya, di dalam tabernakel itu terkena alat terakhir pula, yaitu tabut perjanjian. Ya, saya hanya ambil satu-satu dulu tentang tabut perjanjian ini. Mungkin Bapak Ibu belum paham apa itu tabut perjanjian. Satu, kita akan belajar ke sana. Ya, kalau Tuhan izinkan dan kalau kerinduan Bapak Ibu mau merindu belajar firman Tuhan. Karena ini sudah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk membuat namanya tempat persekutuan yang disebut dengan tabernakel di padang gurun. Ya, di tempat itu ada yang namanya Bait Allah. Di atas Bait Allah itu Allah selalu tampil dengan kemuliaannya sebagai tiang awan. Pada siang hari, tiang awan itu menutupi perkemahan orang Israel sehingga tidak kepanasan, saudara. Karena padang gurun itu daerah panas, ya, tidak ada kayu di sana. Pada malam hari Tuhan tampil di atas, berdiri seperti awan itu dengan seperti tiang api sehingga tidak ada kegelapan di sana. Israel itu siang malam itu ada terang, saudara. Dan itu dilihat di dalam penampilan Tuhan lewat kehadirannya dalam tiang awan dan tiang api supaya Israel tetap terlindungi, saudara. Karena itu kitab Wahyu inilah yang disampaikan oleh Tuhan oleh Yesus kepada Rasul Yohanes, sampaikan, tuliskan ini supaya dapat dipelajari oleh semua orang. Apa yang akan terjadi, dan apa yang akan dialami ke depannya. Ya, itu yang kita akan pelajari bersama pada minggu-minggu ke depan ini kalau Tuhan izinkan. Dan kiranya setiap berita firman Tuhan itu kita pahami dengan benar, bahwa saya dan saudara sedang dirancang Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin mau lakukan dalam kehidupan kita. Tentu rancangannya itu dikatakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Puji Tuhan, saudara. Ya, kalau minggu-minggu lalu sudah berapa kali ini, sudah minggu keberapa kami ada berdiri di sini, sudah 9 minggu. Istilah kalau saudara dan saya sedang makan, sudah 9 piring kita sudah makan, saudara. Haleluya. Bayangkan 9 piring ini kalau kita punya dengan baik-baik, pasti memberikan kita pertumbuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan firman ini tidak akan habis-habis, saudara. Ya, saya bisa habis, tapi firman tidak bisa habis. Ya. Saya punya rekan kerja yang mendidik kami selama 30 tahun lebih, Pendeta Alfius Dias. Dia sudah habis,
Tetapi firman ini berkelanjutan terus. Ya. Karena firman katakan kesudahan alam itu terjadi setelah semua bangsa mendengar firman Tuhan. Mungkin belum semua bangsa mendengar, suku bangsa. Saudara mungkin masih ada yang di hutan, yang di tempat-tempat terpencil yang belum mendengar. Makanya Tuhan belum datang. Kalau Tuhan belum datang, Tuhan selalu berfirman terus. Ya, supaya umat manusia mendengar dan diselamatkan. Ya, intinya saudara bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan, kita yakini firman kita dengar, maka damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Ya, puji Tuhan. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Ya, kalau Tuhan berkemurahan, mulai minggu depan kita akan belajar kitab Wahyu, saudara, supaya kita tahu rancangan Tuhan ke depan itu ya tentu luar biasa, saudara. Ya, saya sudah copot-copot satu-satu bagian tadi, tapi nanti kita akan belajar secara berkesinambungan kalau Tuhan izinkan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Tentu saya juga paham kemampuan kita umat Tuhan berdiri duduk di hadapan Tuhan, dan juga kemampuan saya bisa berdiri di sini. Haleluya. Ya, tapi bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita angkat pujian apa itu tadi? Firman sungguh ajaib. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, ya, katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan. Engkau sudah datang dengan firman-Mu, menyerahkan firman-Mu itu di dalam hatiku. Firman-Mu menyatakan dirimu,
hadapan Tuhan. Hanya firman-Mu yang mampu mengubahkan itu semua. Karena itu ketika firman-Mu kami terima dan dengar Tuhan, bila Roh Tuhan membuka pikiran dan akal kami, memahami seluruh rencana Allah di dalam hidup kami. Karena itulah imam besar hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bawa Tuhan roti dan anggur bagi kami. Itulah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau akan memeteraikan firman-Mu menjadi darah dan daging dalam tubuh kami, dalam hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan di luar sana, kami terpelihara sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Izinkanlah kami Tuhan mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus yang kami akan nikmati bersama, agar kami dimeteraikan Tuhan menjadi milik Allah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu bersyukur atas firman-Mu. Kami mau segera menyambut tubuh dan darah Tuhan, dengan kami boleh mengoreksi diri kami masing-masing. Layakkan kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali saudara. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, di kedua tangan kita ada korban Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari kita bersihkan hati kita dan kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuhnya Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan disediakan supaya kita ada pengampunan dosa bagi kita. Karena itu apa yang telah kuteruskan kepadamu, mari kita angkat ya tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amen, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan saudara adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amen. Kalau saudara percaya, mari kita makan dagingnya Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya
dengan darahnya Kristus. Amin. Karena itu mari kita minum darah perjanjian Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan berterima kasih kepada Tuhan.